Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema kuat mengatasi kehilangan di dalam kehidupan. Nah, saya ambil dari kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian bersujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan tidak berpakaian aku keluar dari kandungan ibuku, dengan tidak berpakaian juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus kuat mengatasi kehilangan di dalam kehidupan. Dalam cerita Ayub ini kita dapat belajar bahwa kita harus kuat dalam menghadapi situasi-situasi yang ke depan. Misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita dekat, sahabat dan lain-lain. Itu kita harus kuat. Nah, yang menarik perhatian saya di ayat yang ke-21 bagian B. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini adalah dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam menghadapi situasi akhir zaman, kita harus kuat, harus berjuang hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi. Jadi Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita, kepada umat percaya, yaitu memberikan visi misinya kepada kita agar dikembangkan sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Dari sini itu kita dapat dalam kehidupan ini kita harus belajar untuk legowo, dalam artian belajar untuk menerima keadaan. Jadi kita dalam kondisi-kondisi yang misalnya kurang nggak enak atau apapun, ada rasa kecewa, marah, apapun lah, selalu berkata Tuhan itu baik di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi ada satu perumpamaan gini. Ada satu anak umur 10 tahun. Dia kena kanker liver. Ini perumpamaan ya saudara ya. Kena kanker liver. Usianya mau menuju kematiannya itu tinggal 2,5 tahun. Nah, dalam jangka 2,5 tahun ini, anak itu harus berjuang
untuk melawan sakit kanker livernya itu supaya dia dapat hidup. Dan alhasil gimana? Dan alhasil ujungnya adalah dia meninggal. Kata dokter, ini tidak bisa di apa-apakan lagi. Dokter sudah mengoperasinya dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran perasaan dia. Dan alhasil apa? Anak tersebut yang usia 10 tahun itu dipanggil oleh Tuhan. Makanya benar kata Alkitab ini, Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa intinya adalah kita harus mempunyai rasa legowo, harus mempunyai rasa menerima menerima setiap aspek di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Supaya apa? Intinya itu kita harus hidup berjuang mati-matian agar hidup berkenan sesuai dengan rencana Tuhan. Kembali lagi di kisahnya Ayub. Kisah Ayub ini mengajarkan kita bahwa kita harus betul-betul hidup sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan destiny-nya Tuhan, tujuan Tuhan, planning-nya Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga visi misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Visi misi apa sih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Yaitu satu, Tuhan memberi kita kehendak bebas. Kehendak bebas ini apa sih? Ya, kehendak bebas yang terbatas tapi sesuai dengan tracknya Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, planningnya Tuhan, dan hidup berkenan kepadanya. Di ayat yang ke-22 dari Ayub pasal 1 itu, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Jadi dalam kisah Ayub ini belajar untuk menerima, untuk legowo. Dan juga Ayub, dari kisah Ayub ini, Ayub itu orang yang paling saleh. Di Ayub 1 ayat 8, ya, ayat 8 sampai ayat 7 sampai 11. Ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut kepada Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati
dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya di dalam kuasamu, dan kuasamu hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari cerita Ayub ini makanya Ayub itu dikatakan orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi dosa. Itulah yang dimiliki Ayub selama kehidupannya. Makanya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah makanya dari kesemuanya itu tuh Ayub tidak berbuat dosa dan juga tidak menuduh Allah sekalipun. Jadi intinya ya wis menerima, belajar untuk ikhlas, belajar untuk hidup, bangkit kembali, lakukan firman Tuhan, bersaat teduh, dan lain-lain. Dan terutama adalah membaca firman Tuhan. Kitab Ayub ini adalah kitab yang paling bagus, terutama di pasal pertama ayat 8, ayat 7 sampai seterusnya. Mulai ayat yang ke-7 sampai seterusnya itu bagus menurut saya. Jadi kesimpulannya adalah kuat dalam mengatasi kehilangan di dalam kehidupan kita itu pertama harus belajar ikhlas, kedua harus belajar menerima, ketiga harus bangkit untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Lakukan bagian kita biar Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Amin.